Waalaikumsalam Ibu Sabunda. Ya. Selamat siang Bu Agi. Selamat siang juga Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu Agi? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Begini Bu, dalam pertemuan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait sebagai pemimpin terkait untuk pengambilan sebuah keputusan. Apa Ibu sudah siap untuk wawancara hari ini? Siap Ibu. Ya, makasih. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau rujukan moral Ibu? Nah, dalam identifikasi kasus, kita terlebih dahulu harus tahu tentang dilema etika, kasus yang sama-sama benar dan rujukan moral. Kasus itu benar dan salah. Kita harus tahu dulu kasusnya seperti apa, baru kita bisa mencari solusi atau menyelesaikan permasalahannya itu Ibu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Nah, untuk menangani kasus seperti itu, pertama-tama kita harus tahu dulu mengidentifikasi kasus yang ada, siapa saja yang terkait dalam masalah tersebut. Setelah kita ketahui semuanya yang terlibat, siapa saja, baru kita menganalisis permasalahan tersebut. Setelah itu kita buat keputusan permasalahan harus bagaimana penanganannya agar semua dapat kita selesaikan bareng-bareng. Kita musyawarahkan bareng-bareng di antara kedua belah pihak yang terkait ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu pertama kita terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahannya itu apa, pihak-pihak mana yang terkait. Setelah itu kita menganalisis masalah tersebut dan membuat alternatif untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk menangani permasalahan itu agar bisa terselesaikan bersama dan tujuannya apa untuk kebaikan kita bersama juga. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Iya, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika dengan cara menelaah siapa-siapa saja yang terlibat dan hal-hal apa saja yang urgent atau yang mendesak kita selesaikan terlebih dahulu agar semua permasalahan yang ada bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika ini adalah biasanya dalam kasus-kasus yang sama atau kasus-kasus yang sama-sama urgent atau penting. Makanya biasanya kita prioritaskan mana yang kita dahulukan dan masalah mana yang harus terselesaikan terlebih dahulu. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi, kami tidak mempunyai jadwal tertentu Bu. Karena setiap masalah kita sebisa mungkin dan secepat mungkin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi untuk jadwal atau tata cara kita tidak punya jadwal yang ditentukan. Kalau bisa semuanya secepat mungkin dan setepat mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Nah, dalam pengambilan dilema etika ini saya melibatkan semua pihak dalam intern sekolah, baik itu meliputi guru, wali murid, anak didik, karena setiap kasus ada anak didik dengan anak didik, guru dengan guru, ada guru dan wali murid.
Makanya setiap ada permasalahan biasanya kita selesaikan bareng-bareng, dan semua orang yang terlibat di situ yang kemungkinan bisa menyelesaikan permasalahan itu kami ajak bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada demi tercapainya persetujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas sekolah atau yang lainnya, Bu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ya Ibu, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Iya, pengalaman yang bisa saya ambil dari kami sebagai seorang pemimpin dari dilema etika itu adalah kasus di mana dalam setiap keputusan yang kita ambil belum tentu ada pihak yang setuju, bahkan ada yang setuju dan tidak setuju. Di sini kita harus bisa mengambil jalan tengahnya, Bu, di mana keputusan itu benar-benar tepat sesuai untuk kebaikan lembaga atau pihak-pihak lain seperti itu, Bu. Jadi di mana setiap keputusan yang kita ambil itu jangan sampai merugikan pihak lain, atau kalau bisa keputusan harus memberikan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Terima kasih ya Bu Agi atas waktunya hari ini. Semua informasi dari Ibu tadi tentang kasus-kasus dan dilema-dilema dan rujukan moral yang Ibu alami selama ini sangat bermanfaat bagi saya, dan saya menjadi tercerahkan lah sedikit. Terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Murni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, begini Bu, dalam pertemuan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait sebagai pemimpin, terkait untuk pengambilan keputusan dalam Ibu bekerja ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Selama ini yang kami sebelumnya Ya. mengambil keputusan dalam kasus dilema etika terlebih dahulu, ada hal-hal yang harus saya lakukan, Ibu, antara lain itu mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ya. Terus menganalisis benar salahnya suara dilema, ya kan Bu? Terus membuat alternatif salahnya, maksudnya alternatif solusi, dan membuat keputusan dengan melihat lagi keputusan atau merefleksi keputusan yang sudah kita putuskan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi sebuah dilema. Nah, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu tadi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk pertama mengumpulkan fakta dulu yang terjadi, terus menentukan siapa yang terlibat pada masalah tersebut, kemudian menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi keputusan, dan melihat lagi keputusan atau merefleksi lagi keputusan tadi, Bu. Begitu ya Bu? Iya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah dan prosedurnya, adapun langkah-langkah yang saya lakukan selama ini mengumpulkan yang terjadi, fakta-fakta yang terjadi, siapa yang terlibat,
kemudian menganalisis benar salahnya, terus kemudian membuat alternatif solusi, dan selanjutnya membuat keputusan dan lihat lagi keputusan tersebut atau dilema tersebut, Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya keempat ya Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan dilema ketika merupakan yang pertama, Bu, melakukan dengan melakukan adalah siapa saja yang terlibat, sifat urgent, Mendesak ya Bu? Oh ya, mendesak. Tidaknya kasus untuk segera diselesaikan merupakan hal efektif selama ini dilakukan dan dilaksanakan. Nah, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Banyak sekali, Bu, hal-hal yang sudah alami, terutama kasus dilema etika masalahnya tersebut sama-sama penting ya, Bu. Yes. Tetapi harus ada prioritas yang harus dilakukan. Juga adanya atasan langsung yang terlibat serta adanya peraturan yang harus dipenuhi. Tidak kalah penting ada nilai-nilai rasa yang harus tetap dijalankan. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau jadwal sih saya tidak mempunyai rencana khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa ya, Bu ya, mempertimbangkan dan bermusyawarah kasus dilema etika yang ada baik secara formal atau non formal. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Pasti ada, Ibu. Pasti ada. Seseorang faktor pengambilan pengambilan keputusan pada kasus Untuk mempermudah dilema etika ini adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang profesional yang bisa menghargai kita dengan menerima keputusan dan alasan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya Ibu, yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika, Ibu? Banyak sekali, Bu, yang sebagai seseorang pemimpin harus benar-benar siap mengambil keputusan. Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan harus banyak-banyak menganalisa
kasus yang ada dan banyak mempertimbangkan setiap keputusan, pasti tidak mungkin membuat puas. Semua pihak yang terlibat pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pengambilan tersebut, keputusan harus siap menerima, menghormati serta melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan bersama. Ya, makasih banyak ya Ibu atas waktunya hari ini. Oke Bu Muni, makasih Ibu ya atas waktunya pada hari ini. Ya, sama-sama. Nah, itu istilahnya jawaban-jawaban yang saya bisa yang Ibu pertanyakan, dan itu juga jawaban yang saya bisa jawab. Alhamdulillah Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang saya tanyakan. Makasih juga waktunya. Saya makasih waktunya Ibu ya. Ya, sama-sama. Ya makasih Bu tadi ya. Saya juga mendoakan supaya Ibu selalu sehat dan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu, wawancara kembali lagi ya Ibu. Ya, amin. Dan juga saya mendoakan semoga semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan juga jawaban saya bisa bermanfaat dengan baik buat Ibu ya. Nah, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.